Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang P3K? Kemarin kita sudah pengumuman bagi yang belum lulus. Jangan berkecil hati, tetap semangat untuk mempersiapkan diri di tahap 2 dan 3. Bagi teman-teman yang sudah lulus, saya ucapkan selamat mengemban amanah baru teman-teman. Insya Allah kita akan lanjutkan materi kita atau tryout kita bahasa Indonesia. Ini sudah part 4 kalau saya tidak salah. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat dalam mengupload soal-soal terbaru dari P3K ya teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke kisi-kisi latihan soal atau tryout pertama kita. Ini dia kompetensi profesional, capaian pembelajaran sama dengan part-part sebelumnya. Indikator esensial menentukan pernyataan umum teks eksplanasi. Ya. Bacalah dengan cermat teks eksplanasi berikut ini. 1. Banjir adalah fenomena bencana alam yang terjadi disebabkan aliran sungai yang tidak mampu menahan debit air yang masuk. Akibatnya air tersebut meluap hingga pemukiman warga. 2. Penyebab banjir dapat dibagi menjadi dua, yakni karena faktor alam dan faktor sosial. 3. Faktor alam yang menyebabkan terjadinya banjir ialah tingginya intensitas dan curah hujan yang terjadi ditambah dengan buruknya saluran air dan tidak adanya daerah resapan air yang dengan kata lain akan menambah buruk dampak banjir. Faktor sosial yang menjadi penyebab terjadinya banjir ialah faktor pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya manusia mengubah lahan hijau dan daerah resapan air menjadi pemukiman warga. Pernyataan umum teks eksplanasi di atas terdapat pada kalimat A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 2 dan 4, E 1 dan 3. Dijawab dulu, saya kasih waktu sekitar 3 menit. Maaf, 10 detik ya. Jadi jawabannya adalah ada di option A, yaitu 1 dan 2. Pernyataan umum teks eksplanasi di atas terdapat pada kalimat 1 dan 2. Kita lihat pembahasannya. Salah satu bagian struktur teks eksplanasi adalah identifikasi fenomena yang dituliskan dalam pernyataan umum atau identifikasi tentang sebuah fenomena. Untuk itu, pernyataan umum yang tepat untuk mengawali identifikasi fenomena adalah kalimat 1 dan 2. Sedangkan untuk kalimat 3 dan 4 sudah merupakan bagian penggambaran rangkaian kejadian. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal tryout lainnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran sama. Indikator esensial menganalisis kalimat penjelas sebab akibat yang salah dalam teks eksplanasi. Bacalah dengan saksama teks eksplanasi berikut. Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian 4 gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di barat bagian kepala burung Vogelkop, Pulau Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. 610 pulau yang tersebar, tetapi baru hanya 35 pulau yang ditempati oleh penduduk. Perlu diketahui bahwa 75% spesies ikan di dunia ini berada di perairan Raja Ampat. Lautan di Raja Ampat adalah ekosistem alam yang masih terjaga kelestariannya hingga kini. Kepulauan Raja Ampat ini sekarang menjadi tujuan para pecinta diving yang tertarik akan pesona pemandangan bawah lautnya. Kegiatan diving atau penyelaman bawah laut dan snorkeling di Raja Ampat menunjukkan pesona alam bawah laut yang begitu sempurna dan indah. Dengan berbagai jenis spesies ikan menggunakan serta terumbu-terumbu karang yang hidup natural. Untuk diving, Anda akan ditemani oleh ahlinya dan menggunakan peralatan menyelam yang lengkap. Jika Anda pernah melakukan diving di pantai-pantai lain, maka Anda akan begitu takjub terhadap keindahan bawah laut Raja Ampat, Papua.
Kesalahan kalimat kausalitas pada teks tersebut yaitu A. Kalimat sebab tidak sesuai ide pokok, B. Kalimat sebab mendukung ide pokok, C. Kalimat akibat tidak menegaskan sebab, D. Kalimat akibat dapat dibantah kebenarannya, E. Kalimat bercetak tebal bukan kalimat kausalitas. Silahkan dijawab, saya kasih waktu ya, sekitar 10 detik. Jadi jawabannya adalah option C, kalimat akibat tidak menegaskan sebab ya. Kita lihat pembahasannya. Pada teks tersebut yang merupakan kalimat kausalitas ditunjukkan oleh perlu diketahui bahwa 75% spesies ikan di dunia ini berada di perairan Raja Ampat. Lautan di Raja Ampat adalah ekosistem alam yang masih terjaga kelestariannya hingga kini. Sebab Kepulauan Raja Ampat ini sekarang menjadi tujuan para pecinta diving yang tertarik akan pesona pemandangan bawah lautnya. Akan tetapi kalimat akibat seolah tidak menegaskan kalimat sebab ya. Dia seolah-olah tidak menegaskan kalimat sebab ya. Kalimat akibat perlu diperbaiki misalnya oleh sebab itu ya. Kepulauan Raja Ampat ini sekarang menjadi tujuan para pecinta diving yang tertarik akan pesona pemandangan bawah lautnya. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah opsi C. Ini ya. Harusnya di sini ada kata oleh sebab itu ya, untuk menegaskan kalimat akibat ini tadi. Nah, harusnya di sini ada kata oleh sebab itu sebelum Kepulauan Raja Ampat ini ya, untuk menegaskan akibat, kalimat akibat ya. Untuk menegaskan kalimat sebab tadi ya, yang di atas itu, yang ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Indikator esensial menemukan bagian-bagian teks LHO. Bacalah dengan cermat teks laporan hasil observasi berikut ini. Mengenal kelinci pedaging di Jawa. Nah, kalau ketemu dengan soal seperti ini, teman-teman, seperti yang tadi juga, yang Raja Ampat itu, jangan dibaca semua ya. Nanti kita kehabisan waktu. Saya baca itu hanya karena kita sedang latihannya, tapi nanti pada saat dites langsung ke soalnya saja ya. Ingat ya teman-teman. Baik, mengenal kelinci pedaging di Jawa. 1. Kelinci pedaging di Jawa merupakan binatang yang termasuk dalam kategori mamalia, yakni binatang yang beranak dan menyusui anaknya. 2. Sebelum diternak, binatang ini merupakan hewan liar yang terdapat di daerah Afrika dan Eropa. 3. Bersamaan dengan kolonialisasi bangsa Eropa, khususnya di daerah Asia, kelinci mulai dibawa ke negeri-negeri jajahan untuk dikembangbiakkan. 4. Pulau Jawa termasuk salah satu pulau yang mendapatkan kelinci dari negeri Belanda. 5. Hewan yang rata-rata bisa hidup sampai 5 hingga 10 tahun ini masa produktifnya ketika berumur 1 hingga 3 tahun. 6. Pada usia ini kelinci mampu menghasilkan banyak anak, yakni 6 sampai 8 ekor dengan masa bunting 30 sampai dengan 35 hari. 7. Sebagai binatang pengerat, kelinci sangat menyukai umbi-umbian seperti wortel, ubi atau singkong. 8. Harga kelinci pedaging sangat bervariasi. 9. Setidaknya kelinci pedaging bisa laku antara 50 sampai dengan 80.000 rupiah per ekor. 10. Harga sepasang kelinci indukan berkisar antara 200 sampai 250.000 rupiah. 11. Kelinci merupakan salah satu hewan ternak yang menguntungkan. 12. Binatang ini sangat gampang dipelihara dan jarang terserang penyakit. 3. Secara ekonomis, beternak kelinci masih menjadi peluang usaha yang menguntungkan, mengingat biaya perawatan dan produksinya tidaklah mahal. Kalimat yang termasuk pada bagian pendahuluan adalah kalimat A 1 sampai dengan 2, B 1 sampai dengan 3, C 1 sampai dengan 4, D 1 sampai dengan 5, E 1 sampai dengan 6.
Jadi jawabannya ada di option C, 1 sampai dengan 4 ya, yang termasuk pada bagian pendahuluan kalimat. Kita lihat pembahasannya. Kalimat 4 hingga 10 berisi perincian bagian hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik, bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek. Sifat-sifat khusus objek. Oleh karena itu, bagian ini disebut deskripsi bagian. Kalimat 1 hingga 3 merupakan bagian pernyataan atau definisi umum yang berisi definisi, kelas, atau kelompok. Keterangan umum atau informasi tentang subjek yang dilaporkan dalam hal ini adalah kelinci. Kalimat 11 hingga 13 merupakan bagian simpulan yang berisi ringkasan umum tentang hal yang dilaporkan. Ini ya. Sampai di sini ya. Ini adalah kalimat pendahuluan. Selebihnya itu adalah kalimat rinci. Dan 11 sampai 13 adalah penutup atau kesimpulan atau ringkasan yang dilaporkan. Sudah berapa nomor yang benar, teman-teman? Mudah-mudahan benar semua ya. Ini soalnya agak hot ya. Mirip dengan tes asli P3K. Kita lihat kompetensi profesional. Indikator esensial menemukan bagian teks diskusi ya. Jadi kita langsung baca soalnya, tapi kalau di ujian jangan seperti ini ya, harus langsung ke soal, jangan dibaca semua. Bacalah dengan cermat teks diskusi berikut ini. 1. Bahaya pemakaian narkoba. Sudah banyak diketahui masyarakat, tetapi sampai kini masih ditemukan penyalahgunaannya. 2. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya yang merupakan zat adiktif atau psikotropika yang dapat memberi efek ketagihan pada penggunanya, serta menimbulkan dampak buruk pada kesehatan tubuh bila digunakan terus-menerus dalam dosis yang berlebihan. 3. Narkoba dianggap berbahaya karena sudah banyak contoh dampak negatifnya. Gangguan kinerja jantung, pembuluh darah, peningkatan tekanan darah, kerusakan otak, gangguan paru, gangguan fungsi reproduksi, penurunan nafsu makan dan berat badan, mual, muntah, dan AIDS. 4. Namun di sisi lain ada anggapan bahwa pemakaian narkoba itu tidak sepenuhnya buruk jika digunakan dengan benar, terutama pemakaiannya dalam dunia kedokteran. Misalnya untuk pembiusan dan campuran obat tertentu dengan dosis yang tepat. 6. Artinya pemakaian narkoba secara ilegal, berlebihan, dan tidak dalam pengawasan dokter harus dihindari. Bagian teks diskusi yang merupakan bagian isi terdapat pada kalimat, saya salah ketik ya, A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 4 dan 5, E 5 dan 6. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2 yang merupakan isi dari bagian teks di atas ya. Kita lihat pembahasannya. Struktur teks diskusi terdiri atas pendahuluan, isi, dan simpulan. Bagian pendahuluan berisi pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, dan sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Kalimat 1 dan 2 bagian isi teks diskusi berisi 2 atau 3 paragraf atau kalimat dengan argumen setuju atau pro dan alasannya, serta contoh yang mendukung gagasan. 2 atau 3 paragraf dengan argumen atau kalimat tidak setuju, kontra dengan alasan serta contoh yang mendukung gagasan. Kalimat 3 merupakan argumen yang bersifat kontra, sedangkan kalimat 4 bersifat pro. Kalimat 5 dan 6 merupakan argumen pendukung bagian isi ya. Jadi ini adalah bagian isi. Bahaya pemakaian narkoba. Nah, ini berbahaya dan merupakan zat adiktif yang psikotropika.
sampai di sini. Dia ini isi, kemudian ini kalimat kontra, sedangkan ini kalimat pro ya. Dan ini pendukung dari isi tadi 5 dan 6 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Indikator esensial melengkapi teks eksplanasi yang rumpang. Ya, dia ada teks eksplanasi yang rumpang. Bacalah dengan cermat paragraf rumpang berikut ini. Titik-titik membeli kendaraan ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, membeli kendaraan mungkin dibutuhkan oleh mereka yang kesulitan mengakses transportasi publik. Titik-titik berbeda dengan rumah. Nilai kendaraan baik itu mobil maupun motor akan mengalami depresiasi. Liputan.com 13 Juni 2017 7.42 waktu Indonesia Barat dengan perubahan. Ini tidak usah dibaca nanti kalau saat ujian ya, seperti ini. Ini hanya sumber saja ya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan mengisi bagian rumpang yang ini maksudnya pada teks di atas adalah: A. Di sisi lain, jika untuk membelinya harus mengutang, mereka bisa terjebak dalam kubangan utang yang buruk. B. Di lain pihak, dalam membelinya mereka harus mengutang sehingga terjebak dalam kubangan utang yang buruk. C. Lain halnya, jika untuk membelinya harus mengutang, mereka bisa terjebak dalam kubangan utang yang buruk. D. Di lain sisi, dalam membelinya mereka harus mengutang sehingga terjebak dalam kubangan utang yang buruk. E. Dalam hal itu, untuk membelinya mereka harus mengutang sehingga terjebak dalam kubangan utang yang buruk. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A. Di sisi lain, jika untuk membelinya harus mengutang, mereka bisa terjebak dalam kubangan utang yang buruk. Kita lihat pembahasannya. Teks eksplanasi terdiri atas identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan ulasan. Identifikasi fenomena terkait dengan fenomena alam, sosial budaya, dan fenomena lain. Penggambaran rangkaian kejadian berisi perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Sementara ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Untuk melengkapi kalimat pada teks eksplanasi tergantung pada kalimat sebelum dan sesudahnya dengan mengedepankan kepaduan ide. Coba kita baca. Membeli kendaraan ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, membeli kendaraan mungkin dibutuhkan oleh mereka yang kesulitan mengakses transportasi publik. Di sisi lain, jika untuk membelinya harus mengutang, mereka bisa terjebak dalam kubangan utang yang buruk. Berbeda dengan rumah, nilai kendaraan baik itu motor maupun mobil akan mengalami depresiasi ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Indikator esensial mengurutkan langkah dalam teks prosedur. Bacalah dengan cermat setiap kalimat berikut ini. Cara membuat telur mata sapi. 1. Nyalakan kompor dengan api sedang. Letakkan teflon atau wajan di atas kompor. Masukkan mentega atau minyak goreng secukupnya dan tunggu sampai meleleh atau panas. 2. Siapkan bahan yang berupa telur 1 buah, garam secukupnya, dan mentega atau minyak goreng, serta siapkan pula kompor wajan atau teflon, spatula, dan piring. 3. Angkat dan tiriskan kemudian letakkan di atas piring untuk disajikan. 4. Pecah dan tuangkan isi telur ke dalam teflon atau wajan dan taburkan garam secukupnya di atasnya. 5. Tunggu sesaat dan baliklah dengan memakai spatula agar kedua sisinya matang. Untuk menyusun teks prosedur yang tepat, 5 kalimat di atas harus diurutkan sebagai berikut. A. 21453, B. 21345, C. 12345, D. 12453, E. 23451.
Jadi jawaban yang tepat ada di option A ya. Saya lupa tandai teman-teman. Kita lihat teks prosedur berisi sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan langkah membuat, melakukan, atau mengoperasikan sesuatu. Oleh karena itu, urutan atau langkah kerja harus runtut dan mudah dilakukan. Harus runtut ya, dan mudah dilakukan. Untuk prosedur membuat telur mata sapi adalah 2, 1, 4, 5, 3. Jadi jawaban yang tepat adalah option A ya. Saya sudah kasih kemarin triknya menjawab yang seperti ini. Silahkan tonton video-video sebelumnya. Triknya itu adalah mencari kembaran-kembaran yang paling banyak seperti ini. Jadi ini langsung kita lihat option A ya, seperti ini. Ada 3 kembar, 2, jadi kita lihat dulu yang option A. Ingat, dalam soal seperti ini ada 3 benar, 3 salah, 1 benar, dan 1 pengecoh ya. Ini berfungsi sebagai pengecoh ya. Ini yang ketiga ini adalah salah ya teman-teman. Lihat lagi video saya sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional, indikator esensial, merekonstruksi kalimat teks berita ya. Bacalah petikan kalimat berikut ini, cermati teks berita berikut. Lagi-lagi kasus siswa melawan guru yang mencoreng pendidikan nasional terjadi. Sebuah video yang menunjukkan kekurang ajaran murid itu tersebar menjadi viral di media sosial, terutama Facebook. Video viral ini diunggah beberapa pemilik akun, diantaranya Putri Rizky. Unggahan akun Putri Rizky 6 jam lalu itu sudah dibagikan 2.300 kali hingga Kamis 21 bulan 2 2019 pukul 00.35. Komentar dari netizen pun sudah mencapai 645 dengan lebih dari 126 tayangan. Seharusnya makhluk seperti ini dikasih hukuman biar yang lain pada jera. Itu guru lu woi, ya ampun parah banget manusia, tulis Putri Rizky. Kita lihat kalimat komentar bercetak miring tersebut dapat disampaikan. A. Pelajar seharusnya diberi hukuman agar tidak berani melawan guru. B. Pelaku siswa melawan guru sebaiknya ditindak tegas agar menimbulkan efek jera. Guru seharusnya dihormati dan dihargai, bukan dilecehkan apalagi dianiaya. C. Guru seharusnya dihormati dan dihargai oleh siswa. Supaya timbul efek jera, perlu adanya tindakan tegas untuk siswa yang melawan guru. D. Seharusnya makhluk seperti ini dikasih hukuman biar yang lain pada jera. Itu guru yang harus dihargai. E. Pelajar seyogyanya menghormati guru. Kalimat komentar bercetak miring tersebut ya, dapat disampaikan lebih bagus maksudnya ya. Karena ini tidak baku ya. Jadi jawabannya ada di option C. Maaf saya buru-buru karena sudah waktu duhur ya. Tidak enak membahas sesuatu kalau sudah duhur. Kalimat bercetak miring tersebut dapat disampaikan di option sesuai dengan option C ya. Guru seharusnya dihormati dan dihargai oleh siswa supaya timbul efek jera. Perlu adanya tindakan tegas untuk siswa yang melawan guru. Rekonstruksi kalimat adalah menyusun kembali kalimat tanpa membedakan isi ya. Rekonstruksi kalimat adalah menyusun kembali kalimat tanpa membedakan isi. Oleh karena itu, rekonstruksi kalimat bercetak miring yang tepat adalah option C ya, atau opsi C. Guru seharusnya dihormati dan dihargai oleh siswa. Supaya timbul efek jera, perlu adanya tindakan tegas untuk siswa yang melawan guru. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share. Mohon di like, di subscribe, dan di share kemana-mana biar saya makin semangat. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Maaf saya harus berhenti sekarang untuk part ini karena sudah duhur ya. Oke, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.